Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada pelajaran PPKN pada hari ini. Ya, semoga kalian sehat, kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran PPKN dengan ibu. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Ibu hari ini akan melanjutkan materi minggu kemarin. Di minggu kemarin, materinya mengenai peranan pers di Indonesia. Dan yang kita bahas kemarin adalah kaitan dengan hakikat pers, fungsi dan peranannya, kemudian ada hak dan kewajiban, dan juga mengenai landasan atau sumber hukum mengenai pers di Indonesia. Kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perkembangan pers di Indonesia. Anak-anak Ibu sekalian, pers itu sesungguhnya sudah ada sebelum kita merdeka. Jadi pada saat kita dijajah Belanda, pers itu sudah ada. Ya. Dan biasanya dari masa ke masa, pers itu memiliki tujuan sesuai dengan zamannya. Nah, baiklah kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari masa penjajahan Belanda. Di sini, pada masa penjajahan Belanda, pers itu lebih untuk menyalurkan berita Nusantara atau berita di bangsa Indonesia ke wilayah Eropa untuk memberikan info-info apa saja yang terjadi di Nusantara ini ke Eropa. Nah, saat itu sudah ada persnya di sini ya kaitan dengan yang dibuat oleh mereka oleh orang Belanda. Di situ ada memori novels yang ditulis oleh J.P. Kuhn. Terus surat kabar pertamanya mengenai Batavia's Noveles and Politik. Jadi memang berbicaranya mengenai politik di zaman itu. Kemudian pada abad ke-19 sudah ada yang surat kabar mengenai Slompret Melayu. Ini namanya Melayu nih. Cahaya Mulia, Hindia Nederland, Bintang Barat, Bintang Johar, dan sebagainya. Ini semua surat kabar ini kaitannya untuk memberikan kabar kepada bangsa Eropa. Kemudian di era Budi Utomo 1908, maka surat kabar itu fungsinya sebagai alat perjuangan. Karena di tahun yang 1908 dengan perjuangan Budi Utomo, kita sudah mulai menyadari bahwa kita harus bebas dari penjajahan Belanda. Sehingga di tahun 1908 surat kabar sudah mulai sebagai alat perjuangan. Kita lanjutkan. Kemudian pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang pun, pers di Indonesia masih cenderung pro-Jepang dan menjadi alat pemerintahan Jepang. Jadi setiap masanya memang pers itu sebagai alat informasi bagi masa yang pemerintahan itu sedang berkuasa. Kali ini pada masa penjajahan Jepang, maka pers itu pun sebagai alat pemerintahan Jepang. Di sini ada majalah Asia Raya, ada Sinar Bari, ada Suara Asia, Cahaya di Bandung, bentuknya koran. Terus saat itu bahasa Indonesia meluas karena memang Jepang ingin menghapuskan daripada bahasa Belanda yang pada saat penjajahan Belanda sudah diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kita lanjutkan masa awal kemerdekaan. Nah, kita lihat lagi, pada masa awal kemerdekaan tahun 45 sampai ini maaf ini 1949 ya, ini salah ini. Surat kabar berisi menyuarakan kepentingan Republik Indonesia. Jadi saat itu sudah memberikan semangat perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi di masa kemerdekaan surat kabar sudah menjadi alat perjuangan untuk kita mencapai kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kita mengenal adanya Harian Merdeka. Ini Harian Merdeka sampai kemarin-kemarin masih ada. Kedaulatan Rakyat sampai sekarang masih ada. Suara Indonesia dan juga Surat Kabar Pedoman. Pada masa ini didirikan juga Persatuan Wartawan Indonesia. Kalau sekarang kita kenal namanya ya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Ternyata itu berdirinya sudah sejak tahun 1946 di Solo, Surakarta.
Jadi memang perkembangan mengenai pers itu sudah sejak sebelum kita merdeka dan pada saat kemerdekaan sudah menjadi alat perjuangan. Dan di sini sudah didirikan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Kita lanjutkan lagi pada masa demokrasi liberal. Ya, demokrasi liberal itu 1950 sampai 1959. Di sini surat kabar cenderung menjadi pendukung partai-partai politik. Kalian ingat bahwa di masa tahun 1950 sampai 59 itu banyak berdiri partai-partai politik. Nah, di situ juga surat kabarnya menjadi pendukungnya masing-masing partai politik. Kemudian di tahun-tahun tersebut, peraturan tentang pers itu juga direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi meskipun kita saat itu juga masih banyak orang Belanda yang berkeliaran di Indonesia, tapi mengenai peraturan pers sudah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian di tahun itu juga pemerintah sudah mendukung perkembangan pers, ya. Para wartawannya sudah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu mengenai jurnalistik. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Kebijakan pemerintah di bidang pers di sini diatur oleh peraturan penguasa perang tertinggi. Ini namanya peraturan penguasa perang tertinggi. Saat itu yang namanya penguasa perang tertinggi itu ya presiden gitu loh. Jadi diaturlah mengenai kaitan dengan pers. Saat itu pengaturannya salah satunya adalah perlu ada izin terbit jika ada surat kabar dan majalah. Ya, jika tidak ada surat izinnya maka akan majalah atau surat kabar itu akan dibredel. Jadi pada masa ini banyak terjadi pemberedelan daripada pers. Ya. Kita lanjutkan lagi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Ya. Nah, di sini kondisi bangsa Indonesia, negara Indonesia sudah mulai tenang, aman, tentram gitu ya. Nah, pers pun semakin berkembang dengan baik. Di tahun-tahun ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan pers pun sudah dibuat dari sejak tahun 45, tapi dari tahun ke tahun ada perubahan. Nah, pada saat Orde Baru di tahun 1966 inilah muncul undang-undang yang kaitan dengan ketentuan pokok pers. Di dalam undang-undang di sini sesungguhnya tidak ada pemberedelan lagi kaitan dengan surat kabar. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya jika surat kabar atau majalah yang saat itu agak menyinggung pemerintahan, maka bisa saja kemudian ada pemberedelan. Jadi di masa itu tetap ada yang kaitan dengan pemberedelan. Kemudian ada peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1984 tentang SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Jadi kalau misalnya akan membuat perusahaan pers atau media massa, koran, majalah dan sebagainya, maka harus mengikuti peraturan Menteri Penerangan nomor 1. Nah, di masa-masa Orde Baru inilah selain surat kabar dan selain surat kabar dan majalah berkembanglah yang kaitannya dengan industri radio dan televisi, ya. Jadi saat itu berkembang pesat munculnya radio-radio yang sudah boleh on air. Kemudian televisi-televisi yang tadinya hanya televisi TVRI pemerintah saja, maka di tahun-tahun ini sudah mulai muncul televisi swasta. Ya, sangat pesat perkembangannya. Nah, saat itu pertama kali yang muncul adalah RCTI tahun 1988. Nah, setelah RCTI kemudian diikuti oleh televisi-televisi swasta yang lainnya. Jadi pada masa Orde Baru ini juga sudah berkembang persnya lebih baik lagi. Nah, masa reformasi sekarang, masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Ya, kita lihat sampai sekarang perkembangannya. 1998 sampai sekarang ya kira-kira sekarang sudah hampir 20 tahun lebih, ya, 20 tahun lebih perkembangannya kita cek. Pers Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Ya, apalagi kemudian muncul berbagai media dan media cetak dan elektronik baru mengikuti perkembangan teknologi. Jadi namanya pers tidak lagi yang kaitannya surat kabar, kaitan dengan majalah, tapi juga sekarang sudah muncul dengan elektronik ya. Jadi bentuknya semuanya adalah
online. Nah, di masa reformasi ini Permen-Pen atau Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang SIP itu kemudian dicabut. Jadi tidak ada lagi peraturan mengenai bahwa untuk mendirikan media massa, pertelevisian, koran, surat kabar itu harus tidak lagi menggunakan SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Itu sudah nggak ada lagi. Jadi kalau mau berdiri sebagai perusahaan biasa. Nah, kemudian pemerintah membuat undang-undang pers yang baru, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disinilah banyak ketentuan-ketentuan tentang kebebasan pers. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu berlaku sampai saat ini. Apa saja yang ada atau ketentuan-ketentuan yang kaitan dengan kebebasan pers. Mari kita lanjutkan lagi anak-anak ibu sekalian. Di sini pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan etika jurnalistik. Ya, kalau kita melihat secara ideal bahwa pers itu harusnya memang bebas, tetapi bebasnya harus bertanggung jawab. Karena pers itu juga akan menentukan bagaimana perkembangan demokrasi di suatu negara. Ya, kita lihat pers yang bebas diperlukan untuk perkembangan demokrasi. Jadi demokrasi akan berkembang dengan baik dan berkembang secara sehat jika persnya juga bebas dan bertanggung jawab. Memajukan kesejahteraan umum, keadilan dan kebenaran, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di sini juga mencerdaskan kehidupan bangsa karena masyarakat kita dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi semua informasi akan diserap oleh masyarakat, itu ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, kita memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang kaitan dengan pers. Di situ sudah disebutkan bahwa pers itu sebagai media informasi. Jadi memang tugasnya pers adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama. Jadi pers itu juga memiliki kewajiban untuk memberitakan apa saja peristiwa. Dan opini itu adalah pendapat daripada masyarakat. Dengan cara menghormati norma-norma agama. Jadi tidak dengan mendiskreditkan daripada agama tertentu. Kemudian juga wajib menghormati praduga tak bersalah. Artinya pers itu boleh memberitakan mengenai peristiwa apa saja, tetapi harus dengan kewajiban praduga tak bersalah. Jadi tidak boleh untuk menuduh, tidak boleh untuk menjudge daripada kesalahan-kesalahan orang yang sudah melakukan peristiwa tersebut. Karena pers sifatnya adalah harus menghormati praduga tak bersalah. Kemudian dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama. Iklan-iklan yang dimuat di dalam pers itu silakan saja, tetapi tidak kaitannya dengan merendahkan daripada agama tertentu. Yang terakhir, dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikoterapi. Jadi di sini karena ini juga dilarang untuk masyarakat, tentunya juga tidak boleh untuk diiklankan. Ya. Itu kaitan dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan etika jurnalistik. Jadi di dalam jurnalistik itu pun punya etika. Jadi disebut etika jurnalistik. Kita lanjutkan lagi, satu sedikit lagi, yaitu kode etik jurnalistik. Sesuai dengan judulnya, kode etik berarti aturan-aturan etika. Ya, ini namanya etika, aturan-aturan etika untuk para jurnalistik. Di sini, kode etik jurnalistik diperlukan wartawan sebagai landasan moral dan etika profesi. Jadi punya aturan-aturan kesopanan untuk jurnalistik itu memberikan berita. Kemudian kode etik jurnalistik hadir untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Jadi di sini sesuai dengan tugasnya bahwa media massa atau pers itu harus memberikan informasi yang benar. Kemudian juga kode etik jurnalistik menjadi pedoman operasional wartawan. Jadi para wartawan ini dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan kode etik jurnalistik, ya, dalam menjaga kepercayaan publik. Jadi biasanya di dalam masyarakat sudah terlihat mana yang
pers-pers yang bisa bertanggung jawab dan mana pers yang